Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surizky Agusti dengan nomor induk 1022111007. Saya berasal dari kelas 1B Prodi Teknik Elektro dengan mata kuliah Bahan Listrik dan Elektronika dengan dosen pengampu Pak Tri Hendrawan Budianto. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan komponen dan bagian listrik dan elektronika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen dan bagian listrik terlebih dahulu. Baiklah, alat yang pertama yang akan saya jelaskan dalam komponen alat listrik yang pertama yaitu steker. Alat ini sering kita temukan hampir di semua barang elektronik yang ada di rumah. Beberapa barang tersebut antara lain adalah televisi, colokan HP, hingga kulkas dan lain sebagainya. Semua barang tersebut menggunakan steker atau colokan sebagai penghantar listrik dari produk elektronik ke sumber listrik rumah. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita simak ulasan penjelasan lengkap dari saya sendiri mengenai fungsi steker berikut. Tapi yang pertama-tama sebelum masuk ke fungsinya, alangkah baiknya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan dari steker ini. Steker adalah komponen yang menghantarkan listrik dari barang elektronik ke stop kontak rumah. Bentuk dari steker sendiri umumnya di Indonesia menggunakan dua terminal atau dua kaki. Ini mengikuti jenis lubang stop kontak yang sudah digunakan di seluruh hunian di tanah air. Steker juga sering disebut sebagai colokan atau jet listrik dalam bahasa sehari-hari. Mungkin selanjutnya kita masuk ke fungsi steker atau colokan. Fungsi steker sendiri adalah sebagai media koneksi antara sumber listrik dengan perangkat listrik. Melalui koneksi steker dan stop kontak inilah arus listrik dapat mengalir ke perangkat elektronik, sehingga perangkat listrik yang disambungkan mendapatkan arus listrik dan dapat digunakan sebagai mestinya. Bukan cuma itu, steker juga berfungsi sebagai poin pengaman pada instalasi listrik rumah, di mana dengan adanya steker ini, pertemuan antara jalur listrik menjadi lebih aman. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi steker pada instalasi listrik ini sangatlah penting. Dan berikut ini jenis steker atau colokan di Indonesia sendiri. Terdapat dua jenis fungsi steker yang umum digunakan, yakni dua kaki dan tiga kaki. Steker dua kaki memiliki bentuk yang berdampingan dan tegak lurus. Steker ini digunakan untuk arus listrik yang relatif lebih rendah. Sedangkan steker tiga kaki memiliki bentuk seperti segitiga, tegak lurus serta dilengkapi jalur ground. Digunakan untuk peralatan elektronik yang memiliki arus tegangan listrik relatif lebih tinggi. Jika kita membedakan jenis dan fungsi steker dari bentuk stop kontak, maka steker listrik ini dibagi menjadi dua jenis, yakni steker bentuk F dan steker bentuk C. Steker bentuk F memiliki bentuk kutub lurus, dan steker bentuk C kutubnya berbentuk melengkung atau melingkar. Untuk cara memasang colokan listrik 3 kabel sebenarnya sama seperti memasang colokan listrik 2 kabel, dan ada tambahan kabel ketiga yaitu arde atau ground. Sebagaimana perumpamaan pemasangan steker listrik, 3 kabel untuk warna biru, kabel negatif atau netral, warna hitam, kabel positif atau pasah, dan kabel kuning hijau, kabel arde atau ground. Berikut cara memasangnya. Yang pertama, lepaskan terlebih dahulu skrup atau baut pengunci yang ada di steker untuk membuka penutupnya. Dan yang kedua, setelah bagian penutup terbuka, hubungkan kabel fasa berwarna hitam dan netral yang berwarna biru pada terminal kabel yang telah tersedia dan kencangkan bautnya. Dan yang ketiga, untuk kabel arde berwarna kuning biru, pasangkan pada terminal untuk ground. Posisinya ada di tengah dan kencangkan bautnya. Yang keempat, tutup kembali penutup steker dan jangan lupa pasang baut pengunci dan kencangkan. Demikian prosedur cara memasang colokan listrik dengan 3 kabel yang baik dan benar. Nah, itulah tadi ulasan lengkap mengenai fungsi steker mulai dari pengertian hingga cara memasangnya.
Oke, untuk selanjutnya yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang MCB. Ini yang ada di tangan saya merupakan MCB bekas yang ada di rumah saya yang sudah tidak terpakai lagi. Sudah kita ketahui dari sebelumnya bahwa MCB adalah singkatan dari Miniature Circuit Breaker. MCB merupakan komponen kelistrikan yang bertugas untuk memutus aliran listrik ketika terjadi arus berlebihan ataupun konsleting. Pemutusan aliran listrik dilakukan secara otomatis dan ditujukan untuk memberi keamanan terhadap pemakai listrik rumah, kantor maupun tempat lainnya. Pengguna MCB ini sama persis seperti yang ada pada sekring atau fuse sebagai komponen keamanan listrik. Perbedaannya adalah di sekring. Ketika terjadi beban berlebih atau konslet, maka aliran daya akan diputus dan otomatis sekring diganti dengan yang baru. Sedangkan MCB bisa diaktifkan lagi setelah masalah sudah diatasi. Untuk berikutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari MCB. Terdapat 3 fungsi utama MCB atau Miniature Circuit Breaker, yakni untuk pemutus arus, proteksi terhadap beban berlebih atau overload, serta untuk memproteksi adanya hubung singkat konsleting. Untuk penjelasannya masing-masing dapat saya bacakan. 1. Sebagai pemutus arus. Fungsi sebagai pemutus arus bisa diartikan sebagai bentuk pengamanan atau kendali dari pemilik rumah, sebagai bentuk keamanan ketika terjadi masalah pada instalasi listrik. Maka MCB akan memutus arus secara otomatis. Sedangkan bentuk kendali dari pemilik rumah adalah ketika Anda ingin mematikan aliran tidak hanya pada satu titik, melainkan pada semua jaringan yang terhubung. Maka bisa dengan menurunkan toggle switch pada MCB. Yang kedua, memproteksi adanya beban lebih atau overload. Overload atau beban lebih adalah suatu kejadian ketika penggunaan arus listrik melebihi batas penggunaan listrik pada bangunan yang ditempati. Komponen dari MCB yang bertugas mendeteksi adanya beban lebih adalah elemen pada bimetalnya. Contohnya, ketika suatu ruangan atau rumah menggunakan MCB dengan batas arus 6 ampere, maka seharusnya penggunaan listrik yang diperbolehkan tidak boleh lebih dari 6 ampere. Untuk instalasi penerangan mungkin masih terkendali, akan tetapi untuk instalasi tenaga stop kontak biasanya sering dilalaikan. Ketika menancapkan komponen elektronika dengan daya tinggi sehingga membuat arus listrik naik menjadi 7 ampere, maka elemen bimetal pada MCB akan melengkung karena terkena panas lebih dan otomatis mematikan kontak MCB sehingga terjadi strip atau pemutusan arus. Dan yang ketiga, memproteksi adanya hubungan singkat atau konsleting. Konsleting atau hubungan singkat adalah salah satu penyebab terjadinya kebakaran tinggi pada bangunan. Oleh karena itu, penggunaan MCB sangatlah penting untuk mencegah terjadinya hal itu. Untuk fungsi proteksi hubung singkat ini, komponen MCB yang bertugas untuk mendeteksi adalah magnetic strip yang berupa solenoid. Sama seperti beban lebih, komponen ini bereaksi akibat panas yang diterima. Namun pada kasus hubung singkat panas yang masuk sangat tinggi, besarnya panas yang diterima akan menimbulkan adanya gaya magnet pada solenoid dan otomatis menarik switch sehingga aliran listrik terputus. Cara kerja dari MCB ini sendiri. Untuk cara kerja MCB sebenarnya sudah sedikit disinggung ketika membahas fungsi MCB sebelumnya. Pada dasarnya MCB memang dapat dioperasikan secara manual dengan menekan toggle switch ke bawah untuk mematikan dan ke atas untuk menghidupkan. Selain itu, MCB menggunakan 2 prinsip kerja untuk keamanan otomatisnya, yakni dengan thermal tripping, pemutusan arus karena reaksi panas, dan magnetic tripping, pemutusan arus karena efek gaya magnet. Masing-masing prinsip kerja dilakukan berdasarkan gangguan yang terjadi. Ketika overload atau beban berlebihan, maka MCB menggunakan prinsip kerja thermal tripping. Sedangkan ketika hubung singkat atau konsleting listrik, maka MCB menerapkan prinsip kerja magnetic tripping.
Macam-macam MCB. Jika dibedakan menurut ketahanan arusnya, terdapat banyak jenis MCB mulai dari 6 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 32 ampere, 40 ampere, 50 ampere, 63 ampere, 80 ampere sampai 100 ampere, dan paling tinggi yaitu 125 ampere. Sedangkan menurut karakteristik pemutusan arusnya, komponen MCB terbagi menjadi 3 jenis, yaitu MCB tipe B, tipe C, dan tipe D. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. MCB tipe B memiliki ketahanan listrik lebih besar antara 3 hingga 5 kali dari arus maksimum yang tertulis. Contohnya, apabila tertulis 6 ampere, maka ketahanannya tidak lebih dari 18 ampere. Berlaku untuk perhitungan tipe lainnya. MCB jenis ini biasanya ditemui di area rumah ataupun industri ringan. MCB tipe C akan memutus arus ketika beban lebih besar 5 hingga 10 kali dari arus maksimum yang tulis. Jenis ini biasanya ditemui pada penerangan gedung yang memakan banyak titik, serta pada motor listrik dengan arus sedang. Sedangkan MCB tipe D adalah yang paling besar ketahanannya, yakni ketika arus lebih besar 10 hingga 25 kali dari batas maksimum yang ditulis. MCB tipe ini ditemui pada rangkaian yang memiliki lonjakan listrik besar ketika awal pemakaian, seperti pada motor listrik yang berdaya besar, mesin produksi pabrik, mesin sinar X-ray, dan lainnya. Mungkin itu saja pembahasan mengenai pengertian dari MCB beserta fungsi, cara kerja, dan macam-macamnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen dan bahan elektronika. Salah satu bahan dan komponen elektronika yang akan saya jelaskan yaitu berupa smartphone atau handphone cerdas. Jadi sebelum kita masuk berbagai jenis smartphone, kita terlebih dahulu ingin mengetahui pengertian dari smartphone. Jadi smartphone adalah telepon genggam atau telepon seluler pintar yang dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan kemampuan tinggi, yang lainnya sebuah komputer. Jadi yang sedang saya pegang ini termasuk dari smartphone berjenis dari Xiaomi, yaitu milik saya sendiri. Selanjutnya, smartphone dapat juga diartikan sebagai sebuah telepon genggam yang bekerja dengan menggunakan perangkat lunak sistem operasi atau OS yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Ada juga yang mendefinisikan smartphone sebagai sebuah telepon genggam pintar yang memiliki fitur canggih seperti email, internet, atau pembaca e-book, dan lain sebagainya. Singkatnya, smartphone merupakan komputer kecil yang memiliki kemampuan sebuah telepon. Pengertian smartphone menurut para ahli. Agar lebih memahami apa arti smartphone, maka kita bisa merujuk kepada pendapat beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari David Wood. Menurut beliau, smartphone adalah handphone cerdas yang memiliki kelebihan dibandingkan alat komunikasi lainnya. Kelebihannya terlihat dari proses pembuatannya dan proses penggunaannya. Yang kedua, William dan Sawyers. Menurut William dan Sawyers, definisi smartphone adalah telepon seluler yang memakai beberapa layanan seperti layar, mikroprosesor, memori, dan modem bawaan. Dengan begitu, smartphone memiliki fitur yang lengkap dibanding handphone biasa. Ketiga, Ridi Ferdiana. Menurut Ridi Ferdiana, pengertian smartphone adalah perangkat telepon seluler yang dilengkapi dengan berbagai fitur. Dengan begitu, selain sebagai alat telekomunikasi, smartphone juga dapat digunakan untuk keperluan bisnis oleh pengusaha dan masyarakat umum. Sistem operasi smartphone. Seperti halnya pada komputer atau laptop, sebuah smartphone memiliki operating system atau OS. Agar bisa bekerja sebagaimana mestinya, berikut ini adalah beberapa OS smartphone. Yang pertama yaitu iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Bada, Firefox OS, Migo, Palm, Symbian, Ubuntu, dan Tizen. Dari sekian banyak OS smartphone yang digunakan, OS yang paling populer adalah Android, iOS, Windows Phone, dan BlackBerry. Namun secara keseluruhan,
Smartphone Android lah yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Jenis-jenis smartphone. Beberapa jenis smartphone dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Berikut ini adalah jenis-jenis smartphone berdasarkan bentuknya. Yang pertama, handphone. Smartphone berbentuk handphone adalah yang paling banyak digunakan karena bentuknya yang lebih kecil dan ringan dan mudah dibawa untuk kemana-mana. Umumnya, smartphone berbentuk handphone sudah memiliki layar touchscreen. Tombol keypad pada smartphone berada pada screen yang dapat dinavigasi melalui touchscreen tersebut. Yang kedua, iPhone. Ini adalah smartphone berbentuk handphone yang dikeluarkan oleh Apple. Secara garis besar, fiturnya sama dengan handphone smartphone pada umumnya. Yang ketiga, tablet. Tablet merupakan smartphone yang bentuknya lebih lebar dan terlihat lebih buku. Layarnya lebih lebar dibandingkan dengan handphone dan seringkali dilengkapi dengan mini keyboard juga dibutuhkan. Biasanya tablet sangat jarang digunakan untuk telepon. Hal ini dikarenakan ukurannya cukup besar dan membutuhkan earphone agar bisa nyaman menggunakannya. Yang keempat, iPad adalah istilah untuk tablet yang dikeluarkan oleh brand Apple. Yang kelima, smartwatch. Smartwatch adalah sebuah jam tangan pintar yang terhubung oleh internet dan perangkat lain. Misalnya smartwatch dilengkapi dengan fitur GPS, email, telepon, SMS, dan prediksi cuaca. Yang keenam, e-watch. E-watch adalah produk jam tangan pintar yang dikeluarkan oleh brand Apple. Produk ini hanya bisa terhubung dengan produk iPhone. Dampak penggunaan smartphone. Berikut dampak-dampak penggunaan yang dapat mempengaruhi penggunanya. Yang pertama, membantu efektivitas tugas maupun pekerjaan. Yang kedua, memberi pengetahuan. Yang ketiga, penggunaannya dari semua kalangan, namun lebih kecil sehingga mudah dibawa. Memberi informasi dan hiburan. Komunikasi lebih mudah dilakukan. Membantu dan alat bisnis yang menghasilkan uang. Dampak negatif dari penggunaan smartphone. Jika tidak terkontrol, bisa membuat penggunanya seolah-olah lupa pada dunia nyata. Bisa membuat penggunanya kecanduan dan tidak baik untuk kesehatan mental. Menciptakan kelas-kelas di masyarakat sehingga terjadi sekat antar masyarakat. Menambah pengeluaran jika tidak digunakan secara bijak dan produktif.